bisa dipanggil Eugene. Saya kelas 12 IPA 3 nomor absen 8. Dan makanan favorit saya adalah mie. Iya, mie. Semua jenis mie, mulai dari ramen dari Jepang, ramyeon dari Korea, hingga Indomie buatan Indonesia. Nama saya Maria Gabriel Simadibrata dari 12 MIPA 3 nomor absen 20 dan makanan favorit saya adalah sushi. Nama saya Rufelira Belfluensen dari 12 MIPA 3 nomor absen 25 dan makanan favorit saya adalah soto atau sup. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salensia Clarissa Gunawan. Saya duduk di kelas 12 MIPA 3 absen 27. Kalau ditanya makanan favorit saya, sudah pasti jawabannya adalah nasi, ikan tongkol dicabein. Makanan itu super enak banget. Kelompok kami mendapatkan topik praktikum makanan sehat di saat pandemi. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh agar dapat tetap sehat dan bertumbuh secara optimal. Pola makan yang sehat dan seimbang merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama karena sekarang sedang pandemi COVID-19. Yang telah kami lakukan untuk mengambil data praktikum adalah mencatat menu makanan selama 5 hari, beserta dengan komponen-komponen yang terkandung di dalamnya, yaitu karbohidrat, vitamin, protein, lemak, dan kalori. Komponen-komponen tersebut kami peroleh melalui aplikasi yang bernama MyFitnessPal. Cara menggunakan aplikasi MyFitnessPal adalah dengan mencari merek makanan yang kami konsumsi dan kemudian akan langsung diperoleh nutrition facts-nya. Jika makanan yang kami makan adalah hasil masakan rumah, maka kami perlu membuat resep bahan-bahan makanan dari makanan tersebut, kemudian akan digabung secara otomatis oleh aplikasinya, dan akan langsung diperoleh nutrition facts-nya. Kami juga mencatat perkiraan harga dari menu makanan yang telah kami konsumsi. Selain itu, kami masing-masing memesan GoFood 1 kali, dan kemudian mencatat estimasi waktu pengiriman makanan dari aplikasi Gojek-nya, dan mencatat waktu pengiriman makanan oleh pengemudi Gojek-nya. Pada hari pertama, Eugene makan sate taichan dan telur ceplok, roti bakar coklat, dan nasi dengan sop bawang putih dengan total kalori 764 kilokalori. Gaby makan kani mentai, lam kebab, dan babi tim sayur asin dengan rambutan dengan total kalori 1258 kilokalori. Feli memakan nasi kantong kol balado dengan kentang, nasi kantong kol bakso, dan happy toast chips dengan total kalori 1278 kilokalori. Salon makan roti sobek coklat, nasi kantong kol balado dengan tauge dan timun dan kol dengan total kalori 1109 kilokalori. Pada hari kedua, Jin makan nasi dengan pyeonghai, chicken steak, pesto penne dan creme brulee, dan potato stick dengan total kalori 1025 kilokalori. Gaby memakan lamb kebab, terong telur balado dengan nasi sambal hijau, Everton soup, dan milky peco candy dengan total kalori 631 kilokalori. Feli memakan nasi nugget telur sayur, siomay dan martabak, dan dessert cup dengan total kalori 1030 kilokalori. Salon memakan nasi dengan telur dadar dan nasi dengan fried chicken dengan total kalori 760 kilokalori. Pada hari ketiga, Eugene memakan nasi dengan pyeonghai, nugget dengan kentang goreng, otogi ramyeon dengan creme brulee, dan potato stick dengan total kalori 1569 kilokalori. Gaby memakan chicken pie, ikan lele goreng dengan nasi dengan timun, dan thin crust chicken paprika pizza dengan total kalori 1074 kilokalori. Feli memakan scrambled egg dan mie instan dengan telur dengan total kalori 513 kilokalori. Salon makan martabak coklat, nasi soto ayam, dan tim tam klasik dengan total kalori 994 kilokalori. Pada hari keempat, Eugene memakan nasi dengan dori fillet crispy, kentang goreng, chicken pesto dan brown rice, dan dori fillet crispy dengan total kalori 1147 kilokalori. Gaby memakan risoles, bakso dengan bihun, cheese pizza, dan donat dengan total kalori 987 kilokalori. Feli memakan udang telur puyuh, telur, sayur, dan bakpao coklat dengan total kalori 349 kilokalori.
Salmon makan soto daging, nasi ayam goreng dengan tahu, tempe, dan sambal, dan Pringles dengan total kalori 1326 kilokalori. Pada hari terakhir, Jen memakan cheese fish tofu, nasi goreng, telur ceplok, dan kerupuk bawang, pesto penne dengan creme brulee setengah porsi, dan potato stick dengan total kalori 989 kilokalori. Gaby memakan pepperoni pizza dengan susu, taco spaghetti, dan baby kecap dengan nasi dengan total kalori 989 kilokalori. Feli memakan chicken wings, sawi, sambal, dan telur dengan total kalori 881 kilokalori. Selen memakan nasi telur ceplok, dessert box, spaghetti, iga, kentang goreng, dan tumis jamur, dan waffle dengan total kalori 1246 kilokalori. Untuk aspek matematika, setelah memperoleh data-data untuk kandungan makanan dan harga makanan selama 5 hari untuk 4 siswa, akan dibandingkan harga termurah dan makanan tersehat dari antara 4 siswa selama 5 hari. Selain itu, dari bidang matematika akan dihitung rata-rata dan juga simpangan bakunya untuk kandungan makanan dan juga harga makanan selama 5 hari untuk 4 siswa. Dan juga kami akan membuat diagram garis untuk setiap siswa. Untuk harga makanan termurah diperoleh dari siswa bernama Feli. Harga makanan Feli adalah harga makanan termurah dengan rata-rata Rp51.000 dan juga simpangan baku Rp12.018. Nah, dari situ jika dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya, harga makanan Feli selama 5 hari adalah harga makanan paling murah. Selain itu, untuk menentukan siswa yang mengonsumsi makanan paling sehat dapat ditentukan melalui membandingkan jumlah kalori setiap siswa dengan jumlah kalori ideal wanita dewasa, yaitu 2.150 kilokalori sampai 2.250 kilokalori. Namun, dari antara seluruh anggota kelompok kami, tidak ada yang mencapai angka kalori ideal tersebut. Maka, siswa yang paling dekat dengan jumlah kalori ideal tersebut adalah Eugene, dengan rata-rata kalori 1098,8 kilokalori dan simpangan baku kalori 178,57 kilokalori. 1 tahun terakhir di negara kita, sedang marak banyaknya transportasi online yang tersedia di hampir seluruh kota di Indonesia. Transportasi online ini menyediakan beberapa jasa seperti mengantarkan penumpang maupun mengirimkan barang. Pengiriman barang ini juga dapat berupa makanan. Pengemudi transportasi online akan membelikan makanan yang dipesan lalu mengantarkannya ke tujuan. Mengenai hal tersebut, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya pengiriman barang dari pembelian online seperti cepat lambatnya pengemasan barang oleh penjual, kecepatan pengendara, kondisi arus lalu lintas di jalan raya, dan juga cuaca. Cuaca seperti hujan akan memperlama pengiriman barang untuk sampai di tujuan. Dalam menghitung kecepatan pengendara, dapat diterapkan dari konsep fisika. Kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi dengan selang waktu. Dan juga, akhir-akhir ini di negara kita sedang dilanda pandemi virus corona. Tentunya, hal ini juga mempengaruhi kondisi di negara kita. Mengenai transportasi, pemerintah menerapkan standar protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia, seperti pengendara harus memakai masker dan berkendara dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh yang normal.
Tentunya, transportasi online yang aman untuk pembelian barang di saat pandemi adalah transportasi yang sudah lolos protokol kesehatan. Untuk syarat kendaraannya tersendiri adalah sudah dilakukan pendisinfektanan terhadap kendaraan, baik kendaraan beroda 2 maupun kendaraan beroda 4. Senyawa biokimia yang baik yang berada dalam makanan meliputi karbohidrat, protein, lemak, kalori, dan juga vitamin. Yang pertama adalah untuk karbohidrat. Jumlah ideal karbohidrat yang harus dikonsumsi setiap harinya adalah sebesar antara 300 sampai 500 gram per harinya. Dan dari data hasil pengamatan kelompok yang telah dilakukan selama 5 hari, belum ada satupun anggota kelompok yang memenuhi kriteria ideal tersebut. Selanjutnya adalah protein. Protein yang baik dikonsumsi adalah sebesar 0,8 gram dari berat badan setiap harinya. Dan untuk wanita berberat badan normal, yaitu berkisar sekitar 46-50 gram setiap harinya. Dari data pengamatan, belum ada anggota kelompok yang memenuhi kriteria ideal tersebut kecuali Cellen pada hari ketiga yang telah memenuhi kriteria ideal tersebut. Lalu yang ketiga adalah untuk lemak. Lemak yang ideal jumlahnya yang untuk dikonsumsi setiap hari adalah sebesar 67 gram berdasarkan rekomendasi dari WHO. Setiap anggota kelompok pada setiap harinya dari data pengamatan mengonsumsi jumlah lemak yang kurang dari jumlah idealnya kecuali Cellen pada hari keempat yang mengonsumsi lemak lebih besar dari jumlah idealnya. Selanjutnya adalah kalori. Kalori yang baik dikonsumsi bagi wanita dewasa adalah sekitar 2150 sampai 2250 kilokalori. Dari data hasil pengamatan, setiap anggota kelompok setiap harinya mengkonsumsi kalori yang kurang dari jumlah idealnya. Lalu yang terakhir adalah vitamin. Vitamin yang perlu dikonsumsi oleh manusia setiap harinya yang paling penting adalah vitamin C, karena vitamin C tidak bisa diproduksi oleh tubuh manusia sendiri sehingga harus didapatkan dari makanan atau lingkungan dengan cara dikonsumsi. Pola makan yang harus diterapkan di tengah pandemi saat ini adalah pola makan yang sehat dan seimbang, disertai dengan penambahan beberapa zat gizi makro dan mikro untuk meningkatkan imunitas tubuh. 5 kelompok makanan yang perlu diperhatikan adalah sayuran, buah-buahan, biji-bijian, protein, dan produk susu. Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang paling penting untuk ditingkatkan, sebab berperan dalam pembentukan imunoglobin dan yang memiliki peran penting untuk melawan virus SARS-CoV-2 adalah IgM dan IgG. Dari data hasil pengamatan yang diambil selama 5 hari, dapat dilihat bahwa ternyata Eugene, Gaby, Feli, dan Cellen belum menerapkan pola makan yang seimbang dengan baik. Semua belum menerapkan pola makan seimbang kecuali Gaby. Namun Gaby hanya menerapkan pola makan seimbang selama 2 hari, yaitu pada hari pertama dan hari kedua. Kelompok makanan yang sering dilupakan oleh Gaby pada hari ketiga sampai kelima adalah buah-buahan. Sedangkan kelompok makanan yang sering dilupakan oleh Eugene, Feli, dan Cellen adalah buah-buahan dan produk susu. Kemudian dapat dilihat juga dari tabel data bahwa asupan rata-rata protein Eugene, Gaby, Feli, dan Cellen untuk menghadapi masa pandemi ini masih kurang. Seharusnya asupan protein yang diperlukan pada masa pandemi ini adalah 75 sampai 100 gram. Sedangkan asupan protein Eugene, Gaby, Feli, dan Cellen belum mencapai 75 gram. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, kesimpulan yang didapat adalah yang pertama dari bidang matematika, siswa yang mengonsumsi makanan dengan harga paling murah selama 5 hari ialah Feli, sedangkan siswa yang mengonsumsi makanan paling sehat adalah Eugene. Dari bidang biologi, pola makan seimbang adalah pola makan yang mengandung berbagai jenis makanan dalam jumlah dan proporsi tertentu untuk memenuhi kebutuhan kalori, protein, mineral, vitamin, dan zat gizi lainnya, sehingga dapat menjaga kesehatannya dan juga mengurangi resiko terkena penyakit. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pola makan yang sehat dan seimbang adalah dengan memenuhi 5 kelompok makanan disertai dengan penambahan beberapa zat gizi makro dan mikro untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dari bidang kimia, makanan yang sehat untuk dikonsumsi merupakan makanan yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan kalori yang sesuai dengan komposisi idealnya setiap hari. Dari bidang fisika, semua makanan yang sudah dijabarkan dalam poin matematika, kimia, dan biologi dapat dibeli menggunakan transportasi online penyedia jasa pengantar belian makanan.
Faktor yang mempengaruhi lamanya pengiriman barang dari pembelian online yaitu cepat lambatnya pembungkusan barang, kecepatan pengendara, kondisi arus lalu lintas di jalan raya, dan juga cuaca. Transportasi online yang aman digunakan dalam pembelian barang saat pandemi adalah transportasi yang sudah lolos protokol kesehatan, yaitu kendaraan yang sudah didisinfektan. Sekian penjelasan dari kelompok 8 Mafiboki 12 MIPA 3 yang bertema makanan sehat di masa pandemi. Kami mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Terima kasih telah menyaksikan.